saya akan mengajarkan teman-teman untuk mencari informasi lebih seputar sekolah SMP Kristen Batra 5. Di sini kita akan menggunakan sebuah tema yang tentunya sangat interesting dan sangat spectacular, yaitu tema kita adalah Why Must Survive Christian Junior High School. Oke, kita di sini udah kehadiran dua narasumber. Boleh dong kenalan dulu, Cici Koko. Oke, dulu ya Mas ya. Just give maksudnya. Halo teman-teman semua, nama saya Nelson Iman Mahmudaki. Saya adalah murid kelas 8 SMP Kristen Batra 5. Aku Presya Apreni Parintigara, siswi SMP Kristen Batra 5 dari kelas 8. Oke, berarti sejenjang ya. Cuma beda kelas. Oke, seperti biasa, podcast harus dimulai dari basicnya dulu, dari dasarnya dulu. Maka dari itu kita akan mengupas sedikit sih kenapa Cici Koko ini mau bergabung di sekolah SMP Kristen Batra 5 ini. Apa nih alasannya? Jadi penjelasan dulu mungkin. Oke, nah jadi memang teman-teman aku ini dari Luar Petra. Nah itu selama ini aku cari-cari nih. Waduh, mana ya? Apa namanya sekolah yang punya karakter? Kedua, secara spiritual juga dibimbing. Tapi juga jangan mengesankan akan Kristen talenta. Jadi kriterianya lumayan Nah, lengkap. nah habis itu saya cari-cari yang punya sekitar. Saya lihat nih, juga nih saya lihat ya kan. Udah merasa cocok gitu ya. Cocok banget. Nah akhirnya dia saya coba orang tua saya yang memang juga Kristen Batra. Saya mau masuk di SMP Kristen Batra. Ternyata orang tua mendukung. Kalau dari Cici sendiri, Kalau dari aku sih jujur rekomendasi ya, apalagi CC tuh nomor kedua dalam jurusan PMK. Jadi dapat rekomendasi dan juga menurutku sendiri ya, PMK ini sudah terbukti kualitasnya. Apalagi sudah banyak banget lulusan-lulusannya yang berprestasi, yang menjadi sukses, apalagi yang dikatakan teman-teman tadi sudah terakreditasi A secara resmi. Jadi benar-benar top banget. oke, berarti sekolah dapat kita simpulkan sekolah SMP Kristen Batra 5 ini memiliki banyak sekali keunggulan. Benar-benar. Kita kupas lebih dalam nggak sih keunggulannya apa Ayo. aja nih? Oke. Kita mulai dari topik pertama kita, yaitu prestasi yang telah diraih. Oke. Kalau dari siswa-siswi yang Presya ketahui, ada prestasi apa aja sih yang udah diraih? Oke, ngomong-ngomong tentang prestasi ya, ini dapat kita lihat di belakang kita bukti-bukti prestasi medali-medali yang telah diraih oleh siswa-siswi SMP Kristen Batra 5. Jadi SMP Kristen Batra 5 ini mendukung siswa-siswinya dalam bidang apapun, baik itu akademik, non akademik, olahraga, musik, semuanya didukung potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi. Ya, berarti tidak ada satupun potensi yang disampingkan. Ya. Betul. Sangat amat mendukung potensi setiap individu ya. Kalau misalnya dari Konaksen, apakah ada tambahan mengenai prestasi-prestasi? Kalau saya tambahin ya Mas, saya sudah lengkap sih. Kalau saya lihat yang saya ada 41 pangeran putri limba. Jadi Medali gak cuma di belakang kita, tapi Enggak, juga oh ada banyak tersebar sekali. di satu sekolah ini. di seluruh sekolah ya. Di sudut-sudut itu pasti banyak sekali medali-medali. Dapat kita temukan di mana saja. Di mana saja, betul. Kita masuk ke topik kita yang selanjutnya. Topik kita yang kedua adalah tentang pengajar-pengajar di sekolah SMP Kristen Batra 5 ini. Guru-gurunya Mas ya. Iya, nah guru-gurunya. Kalau Oke. dari Presya dulu boleh dong berbagi pengalamannya sedikit mengenai guru-guru di sekolah ini. Jadi guru-gurunya itu benar-benar apa ya? Bagus banget cara ngajarnya, enak juga dapat diterima. Baik itu secara kan ada macam-macam ya, di belajar secara visual, kinestetik, auditorium. Nah itu guru-guru itu dapat menjangkau semua itu dengan cara misalnya belajar di luar kelas kayak outing, Outing. ya kayak outing, habis itu praktek, terus penampilan-penampilan video dan juga yang seperti biasanya melalui papan tulis. Oke, berarti dapat mencakup seluruh cara belajar setiap individu ataupun setiap siswa-siswi di sekolah SMP Kristen Batra 5 ini. Itu juga mau untuk menjelaskan pula apabila kita tidak paham gitu ya, baik itu di dalam sekolah, maksudnya di dalam jam pelajaran sekolah maupun di luar jam pelajaran sekolah juga guru-guru bersedia. Kayak saya dulu ya Mas ya. Pada ya matematika semua tahu lah ya bagaimana ya kan. Nah waktu itu mau ulangan gitu. Nah habis itu waduh saya kok kurang paham nih sama materi matematika yang ini.
Saya datanglah pas itu pulang sekolah, saya datang ke guru matematika saya. Dan guru matematika saya itu mau menjawab dengan sabar. Bersedia Terus ya. dia diajari bagaimana caranya. Terus akhirnya gimana tuh nilainya Del? Puji Tuhan. Biar bagus ya. Berarti terbukti guru-guru di sekolah SMP Kristen Batra 5 ini sangat sabar untuk menangani siswa-siswa yang kurang paham serta membimbing mereka untuk memperoleh nilai yang maksimal. Setelah kita mengetahui mengenai pengajar-pengajar di sekolah SMP Kristen Batra 5 ini, tentunya sekolah tidak akan lepas dari lingkup pertemanan. Oke. Benar. Ya. Nah, kita bisa mulai dari teman sekelas dulu. Kalau Nelson Ibu deh, gimana dari Nelson Ibu berbagi pengalaman mengenai teman-teman sekelas? Nah, ya tadi kan saya kan ngomong ya, ini saya mau cari sekolah yang pendidikan bagus. Sekarang saya 2 tahun di sini dan saya lihat tuh benar-benar bagus. Jadi bukan teman-teman di sini tuh bukan teman-teman yang kalau bercanda tuh salah. Berlebihan. Sopan santun kerja. Itu pasti saya sudah lihat saya langsung. Saya sopan santun jaga. Enggak pas diajak bercanda bisa bercanda lucu banget. Kalau serius banget bisa. Jadi bisa menyesuaikan satu situasi dan kondisi. Iya, dan mereka dewasa nature. Karena proses pembelajaran juga tidak terlepas dari kerja kelompok. Kalau kerja kelompok ini, apakah teman-teman juga mendukung setiap pembelajaran? Ya, kalau menurut saya tuh dari yang saya lihat ya, mereka semua bisa dikerja sama. Dan kalau misalnya pun apa namanya ada teman yang waduh malas, nah guru-guru di SMP Negeri 5 ini mau ngajak gitu, kayak waktu itu contoh ada teman saya ini jangan terjadi ya mas ya, jangan terjadi ya. Itu ada satu teman saya itu yang bilang agak malas dikit untuk mau Kehilangan motivasi. kehilangan motivasi dikit lah. Ya, tapi bagaimana bisa saya nggak tahu. Guru saya di guru saya itu bisa marah anaknya. Kalau akhirnya dia bisa saya rasa itu apa ya? Oke, Oke. berarti nilai kerja antar individu juga tidak dikesampingkan ya. Misalnya oke. Oke, kita lanjut ke jenjang. Kalau misalnya teman antar jenjang, kayak misalnya siswa kelas 7, 8, dan 9, apakah masih kental rasa kekeluargaannya? Benar-benar kental banget ya. Jadi meskipun antar jenjang itu benar-benar rasa keluarga itu masih kental banget, masih sama-sama ramah, masih sama-sama sopan. Apalagi di SMP Kristen Batra 5 ini kan juga diajarkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi dari sini tuh benar-benar apa ya, merangkul banget meskipun ada jenjang. Jadi tidak membuat kita menjaga jarak antar Oh, jenjang. enggak. Kita tetap dekat satu sama yang lain. Asalkan tetap ramah, tetap sopan. Oke, kita lanjut ke topik kita yang selanjutnya, yaitu fasilitas yang disediakan oleh sekolah SMP Kristen Batra 5 ini. Tentunya proses pembelajaran butuh fasilitas dan media belajar dong. Boleh dong disebutkan fasilitas-fasilitas yang disediakan aja nih. Mulai dari siapa nih? Jadi benar yang dikatakan seperti Jessica tadi, bahwa proses pembelajaran itu nggak akan lepas dari fasilitas. Fasilitas yang ada di SMP Kristen Batra 5 ini benar-benar banget, mulai dari perusahaan, kelas, laboratorium, hingga sampai kantin pun ya. Oke, banyak sekali ya fasilitas yang Masih disediakan banyak ya. banget. Tadi mengutip salah satu fasilitas yang udah di-mention sama Krisya nih, ada perpustakaan. Kalau kelengkapan buku di perpustakaan ini apakah mencakup semua kategori, Krisya? Oke, benar-benar lengkap banget. Terus bisa dapat kita lihat tuh rapi banget ya. Dan buku-buku yang ada di SMP Kristen Batra 5 ini benar-benar variatif banget. Mulai dari pembelajaran olahraga, kesenian, musik, bahkan sampai fiksi juga ada loh, kayak novel, biologi. Semuanya itu pinter ya. Iya. Cocok banget untuk Kalangan Usia usia kita. remaja. Jadi Ilmu aman. pengetahuan sangat terbuka ya di perpustakaan Iya, ini. jelas. Aman. Tadi juga mengutip salah satu fasilitas sudah di-mention Krisya, ada juga kantin. Kalau kantin sendiri kebersihan dan higienis kantin sendiri gimana nih, Krisya? Benar-benar terjaga banget ya. Jujur, aku ngeliat tuh benar-benar kebersihannya itu terjaga banget. Apalagi biasanya tuh ya, suster dari sekolah kita ini keliling ke setiap kantin, jadi melihat makanan-makanan yang disediakan, dan makanan-makanan tersebut bukan yang kayak fast food gitu ya, kurang sehat, tapi
disediakan makanan-makanan yang variatif yang tentunya sehat untuk kita. Oke, dipastikan Homemade. kesehatannya, Iya, kebaikannya kesehatan. untuk kita. Nah, kalau laboratorium kan tadi juga pernah disebutkan sama Presiden. Boleh dong Mas Nelson, kok Nelson jelasin sedikit. Kalau laboratoriumnya mas, itu macam-macam aja sebagai perlengkapan. Tapi yang belum dipakai, misal itu saya tuh dalam biologi ya, biologi tek, apa namanya, apa yang dari sejarah biru tuh, itu guru biologi saya tuh bener, dia tuh kayak masak cairannya dalam takulik loh. Itu bener-bener dipakai tuh, perlengkapan bisa mikroskop juga, nggak pernah kan? Iya. Mikroskop, nah itu kita pernah pakai. Praktekkan ya. Laboratorium ya, maaf nih. Semua dipakai. Oke, artinya berfungsi ya. Fungsi. Tadi udah disebutin di laboratorium biologi. Ada lagi nggak sih laboratorium yang lain? Banyak banget. Bisa disebutin nggak ada apa aja nih? Terus bahasa. Bahasa. Terus itu fisika. Fisika. Terus komputer. Banyak ya. Banyak sama tadi yang tadi. Biologi. Nah, biologi ada 5 ya teman-teman. Ada 5. Laboratoriumnya sangat amat lengkap dan ready untuk digunakan siswa-siswi untuk proses pembelajaran. Kita lanjut lagi ke topik selanjutnya yaitu pendidikan di sekolah SMP Kristen Batara 5 ini. Tadi udah disebutkan sama Ko Nelson bahwa Ko Nelson mencari sekolah yang juga mendidik siswa-siswinya dalam karakternya. Bisa ceritakan nggak sih apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter yang dimaksud Ko Nelson? Ya kalau misalnya dalam bisa kan ada di Indonesia ya. Kalau untuk karakter lainnya misal untuk kepemimpinan, misalnya saya rasakan itu ada basis PNS doang, marketing, ada radio ya kan, ada radio, ada majalah, Bisway. Banyaknya. Oh ada banyak ya ternyata ya. Banyak itu sampai Ada banyak. Dan bukan hanya organisasi, tapi juga ada ILS, Iya. semacam ekstrakurikuler, dan itu membangun karakter juga mas. Bagaimana kita bekerja sama dengan teman, itu fokusnya di situ. Dan ELS ini bervariatif banget ya, bervariasi banget. Betul. Banyak bahasa, olahraga, kreatif. Betul. Dan tiap hari kita juga melakukan ada ibadah pagi loh. Oh, Ya, jadi biasanya kita kita- melatih spiritual kita ya. Biasanya kita sebut dengan morning devotion. Morning devotion. Setiap pagi itu diadakan ya setiap hari ya. Biasanya setiap Jumat itu kita ada PD, persekutuan doa atau PD, kompas. Oke, dengar-dengar juga nih, kayaknya sekolah SMP Nusantara ini orang dengan IPP, emang benar ya? Benar. Boleh dong dijelasin program IPP ini apa sih? Oke. Jadi program MPP ini sebenarnya suatu program apa ya? Develop bahasa Inggrisnya anak-anak siswa sekolah ini ya. Mohon maaf ya. Kan. Nah, jadi MPP ini program yang didukung oleh ADG. Kita veteran kolaborasi dan memang saya rasakan dalam program MPP ini English Proficiency program ini lebih banyak speaking, lebih banyak aktivitas lah ya mas yang menunjang supaya siswa ini speakingnya Translation. yes, that's very good. Nggak heran kenapa kalau siswa-siswi sekolah SMP Nusantara ini pandai berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ngomong-ngomong tentang bahasa tidak cuma bahasa Inggris. Ada bahasa apa aja Ada tuh? bahasa Mandarin, bahasa Jawa, dan bahkan juga ada bahasa Indonesia. Pasti lah. Terus teman-teman di LS kita juga ada bahasa Jepang loh. Hmm. Banyak sekali ya Banyak. bahasanya nih ya. Betul. Memang multi language gitu ya. Kita lanjut ke Topik selanjutnya. topik selanjutnya. Kalau di sekolah SMP Nusantara ini apakah ada webinar atau ceramah-ceramah yang diadakan? Ada. Bisa berikan nggak sih salah satu contoh webinar yang pernah diadakan di sekolah SMP Nusantara ini? Narkoba ya. Jadi kita memang Dari yang pertama udah dari mahasiswa juga ada. dari alumni. Alumni ada. Untuk memperluas wawasan-wawasan kita. Betul. Ya cuma itu aslinya masih banyak banget. Banyak kegiatan-kegiatan lainnya karena Iya. di setiap tahunnya bahkan di setiap bulannya itu sudah ada jadwal-jadwalnya. Ada. Selalu ada kegiatan lain selain pembelajaran ya supaya tidak monoton dan membuat siswa merasa kurang nyaman untuk belajar. Selain kegiatan di sekolah kita juga ada studi tour keluar nih. Ada. Buset, Jadi wow. nggak cuma belajar di
interesting sekali ya dari podcast kita pada hari ini. Oke, sekian dulu podcast dari kami. Saya Eskiel. Saya Elsa. Saya Presya, pamit undur diri